Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dede Adrian. Saya berasal dari Telkom University dan juga dari jurusan D3 Digital Marketing. Di sini saya akan membahas atau juga memaparkan sebuah materi, yaitu tentang apa sih peranan pentingnya digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Waktu itu pada tahun 2019 pertama kali munculnya penyakit yang bernama COVID-19. Penyakit tersebut sangat mematikan dan penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu, banyak orang atau juga masyarakat yang mengisolasi diri di rumah. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami penurunan dalam perekonomiannya. Oleh karena itu, di masa pandemi COVID-19 ini, pentingnya kegiatan promosi sangat diperlukan. Kenapa? Karena perusahaan tanpa promosi itu cacat. Kenapa? Karena untuk berkembang dan juga bertahan sebuah perusahaan diperlukannya promosi untuk meningkatkan penjualan dan juga pendapatan. Menurut data di Indonesia sendiri, pengguna Facebook menggunakan aplikasi ini dengan rata-rata 80 kali dalam waktu sehari. Dan pengguna media sosial terbesar di dunia adalah negara Indonesia. Nah, sehingga pemanfaatan akun media sosial sebagai kegiatan promosi perlu adanya strategi pemasaran yang baik. Oleh sebab itu, pentingnya peranan akan sumber daya manusia seperti digital marketing sangat diperlukan dalam persaingan bisnis kuliner dan juga pemanfaatan media sosial sebagai kegiatan promosinya. Berikut saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari promosi secara digital. Yang pertama itu kecepatan penyebarannya. Yang kedua itu kemudahan evaluasi. Kemudahan evaluasi itu maksudnya seperti informasi seperti berapa lama produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan. Nah, dari setelah mengetahui informasi-informasi kayak yang tadi kan, kayak informasi berapa lama ditonton atau berapa banyak iklan yang ditonton ini nih. Nah, kita dapat mengevaluasi nih iklan mana yang baik dan buruk, yang dapat mengikat atau menarik atau yang enggak menarik konsumen. Nah, sehingga kita bisa mengevaluasi dan meningkatkan iklan yang baik dan membuang iklan yang buruk seperti itu. Lalu yang ketiga, jangkauan lebih luas. Jangkauan lebih luas ya. Gak kayak promosi secara tradisional. Kalau promosi secara tradisional itu kayak mencakup sebuah daerah aja. Jadi kayak kita hanya mencakup sebisa kita aktivitas sebisa kita aja gitu. Jadi promosinya tuh hanya lingkungan sekitar. Kalau cara online kan luas, menggunakan internet promosinya. Jadi banyak orang kan zaman sekarang kan banyak orang menggunakan HP, menggunakan internet. Jadi banyak orang ngelihat gitu apa yang kita sampaikan, apa yang kita promosikan. Lalu manfaat yang berikutnya itu murah dan efektif. Menurut biaya anggaran yang dihemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Manfaat yang kelima itu membangun nama brand. Eksistensi di dunia maya dan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan pemasaran digital yang banyak menggunakan di media-media daring. Nah, ada beberapa jenis pemasaran digital yang umum digunakan oleh para perusahaan. Yang pertama itu website dan search engine optimization atau juga yang disebut dengan SEO, yaitu menggunakan sebuah website dengan menampilkan atau dengan bersaing mengincar SEO itu mengincar teratas gitu, iklan teratas gitu. Jadi sehingga banyak orang yang melihat iklan teratas itu. Lalu yang berikutnya ada search engine marketing SEM. SEM itu maksudnya tuh kayak
SEM itu menargetkan hasil pencahayanya teratas, baik organik maupun berbayar. Jadi berbayar kalau SEM. Kalau SEM itu gratis. Yang berikutnya itu sosial media marketing. Sosial media marketing itu kayak ini pemasaran media sosial kayak gitu, yang efek yang dilakukan di e-commerce, di Instagram, Shopee kayak gitu. Lalu berikutnya ada content marketing. Content marketing itu adalah salah satu cabang digital marketing yang menggunakan berbagai macam konten untuk menjangkau dan berinteraksi dengan target pasar produknya. Kayak contohnya itu kayak video, kayak infografis, buku elektronik, kayak konten kayak gitulah. Lalu berikutnya influencer marketing yang menggunakan jasa selebritas untuk memasarkan produk, dan jasa selebritas untuk kayak meyakinkan gitu kalau produk ini bagus karena orang ini terkenal gitu. Nah, mungkin cukup sekian dari pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan, karena kesalahan itu hanya milik manusia dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.